Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Nurul Arifin dari PVTMO reguler B5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kurikulum KTSP. Mengenal kurikulum KTSP. Sebelum KTSP muncul itu sudah ada kurikulum-kurikulum terdahulu, dan yang terakhir KTSP, dan yang baru kali ini adalah kurikulum K13. Apa itu KTSP? KTSP adalah kurikulum satuan pendidikan yang mana sekarang dikembangkan menjadi kurikulum K13 atau yang biasa kita sebut dengan kurikulum 2013. Nah, ini pengertian KTSP. KTSP itu adalah istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai saat ini. Tafsiran-tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar yang bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin, yakni curriculae, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari. Dari pengertian ini, kita simpulkan kurikulum itu menjadi tolak ukur atau menjadi landasan di pendidikan Indonesia, bahwa kurikulum ini dijadikan tolak ukur. Kemudian dasar dan landasan hukum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, itu ada 3. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi. Dan yang kedua kurikulum sebagai sistem. Dan yang ketiga kurikulum sebagai bidang studi. Kurikulum dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Nah, ini ada dasar hukum tentang penyusunan KTSP. Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003 itu tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, yaitu mengamanatkan kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada SI dan SKL, serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Kemudian penyusun KTSP juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu menyangkut kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2005. Kemudian ada latar belakang munculnya KTSP. Jadi sebelum dulu KTSP muncul, banyak kurikulum-kurikulum yang dikembangkan sampai saat ini. Yang dikembangkan terakhir adalah kurikulum K13 yang juga belum sempurna dan masih banyak revisi. Latar belakang munculnya KTSP yaitu pergantian kurikulum merupakan suatu keniscayaan, karena bagaimanapun dunia pendidikan mesti berkembang dan merespon perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, baik masyarakat di dalam negeri maupun perkembangan dunia global. Nah, ini adalah salah satu alasan kurikulum KTSP ini muncul, karena perkembangan zaman dan mengikuti perubahan zaman dan menyesuaikan zaman. Kemudian setiap paket kurikulum dilandasi oleh dasar pemikiran tertentu. Begitu juga dengan KTSP dan yang sekarang K13. Setiap dasar pemikiran tersebut merupakan hasil pengedapan pemikiran kaum intelektual dan para pemegang kebijakan dunia pendidikan. Di Indonesia itu seringnya, menurut pengamatan saya, bahwa kurikulum setiap periode kepresidenan itu
bisa dikatakan berubah, entah itu berubah judul atau nama, atau itu berubah sistemnya. Dulu KTSP dan sekarang kurikulum 2013, dan mungkin kedepannya juga mungkin akan diganti lagi. Endapan pemikiran tersebut biasanya merupakan sintesis dari berbagai kecenderungan pemikiran yang terus berkembang dalam negeri dan juga di dunia global. Ini adalah beberapa keunggulan KTSP, yang kurikulum KTSP. Yang pertama yaitu mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitas dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Dan tiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Kemudian keempat, KTSP juga mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. 5. KTSP memberikan peluang yang lebih luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan. Ini KTSP dan kompetensi guru. Jadi ada hubungannya KTSP dan kompetensi guru atau kemampuan guru. Sejalan dengan pembaruan pendidikan di era globalisasi dan otonom daerah, maka permasalahannya semakin mendesak. Faktor kemampuan guru sebagai salah satu komponen pendidikan yang paling penting, karena faktor ini dapat memberikan pengaruh langsung terhadap proses dan hasil pendidikan. Kemampuan guru ini dapat dilihat melalui kualifikasi pendidikannya, tunjang dengan penguasaan materi dan metode pembelajaran yang dipakai, serta keterampilan-keterampilan yang lain. Strategi pembinaan profesionalisme guru dengan beberapa tindakan antara lain: penyelenggara penataran dan pelatihan bagi guru yang dilakukan dengan metode yang bervariasi, itu ada MGMP atau pertemuan antar guru mapel, kemudian PKG, KKG, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan bentuk akreditasi guru melalui program sertifikasi guru yang bertujuan untuk mengukur kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, profesional kepribadian, dan kompetensi sosial. Kemudian memberlakukan aturan bahwa kualifikasi pendidikan minimal seorang guru adalah S1 atau sarjana. Jadi di Indonesia ini kalau belum S1 itu belum resmi diakui oleh negara, walaupun di lingkungan sudah mengajar atau bahkan di instansi sudah lama mengajar, tapi kalau kita belum mempunyai ijazah S1, kita belum dinyatakan atau belum diakui negara sebagai guru profesional. Kemudian mengembangkan kontrol terhadap persiapan mengajar guru oleh kepala sekolah dalam bentuk supervisi. Jadi untuk mengembangkan kualitas guru juga setiap tahunnya kepala sekolah melakukan supervisi terhadap guru-gurunya untuk meningkatkan kualitas nantinya pada mengajar untuk siswa-siswanya. Kemudian menciptakan suasana yang kondusif terhadap guru sehingga diharapkan para guru termotivasi untuk belajar bersama di sekolah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas. Semoga nilainya baik. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.